Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Hasania Nurani dengan NPM 105230118 dari kelas A Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung. Saya berasal dari kelompok 4, yaitu kelompok makanan, dengan anggota Zaira Najwa, Najma Milah, Naila Febrianti, dan Afina Hanir. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Pengaruh Emosi dan Mood kepada Kebiasaan Makan, mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2023 Universitas Islam Bandung. Saya akan membahas 4 pembahasan pada kali ini. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 analisis dan data, penelitian, lalu yang keempat ada kesimpulan dan saran. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul Pengaruh Emosi dan Mood kepada Kebiasaan Makan, mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2023 Universitas Islam Bandung. Dalam proses pengerjaannya, penulis menemukan beberapa kendala seperti pengumpulan responden dan kendala pada diri penulis sendiri. Selanjutnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua yang telah mendoakan dan memberikan restunya. Lalu berterima kasih kepada Ibu Ririn Sri Kuntorini, DRAM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah membimbing selama penyusunan, serta semua pihak-pihak yang telah membantu penulis. Selanjutnya di bab 1 ada latar belakang. Latar belakang yang penulis ambil yaitu masa remaja merupakan masa transisi antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Pada masa ini remaja memiliki emosi yang mudah berubah-ubah sehingga banyak hal yang akan dilakukan remaja untuk mengatasinya. Salah satunya yaitu dengan makan. Perkembangan masa remaja dapat didukung dengan asupan nutrisi yang memadai yang dapat diperoleh lewat mengkonsumsi makanan yang berkualitas. Perilaku makan merupakan perilaku yang dipelajari sejak kecil, mencakup keputusan kapan, apa, bagaimana, berapa, dengan siapa akan makan. Perilaku makan terjadi untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Lalu, hubungan emosional distress dengan perilaku makan, baik secara langsung atau yang hanya melibatkan elemen-elemen yang berhubungan dengan emotional distress, baik itu ketika kemunculan emosi negatif seperti marah, takut, cemas, merasa bersalah, malu, sedih, iri, cemburu, muak, dan tertekan. Namun, emosi tidak hanya muncul sebagai penyebab terjadinya perilaku makan. Emosi juga dapat berperan sebagai produk dan perilaku makan tersebut. Dalam latar belakang masalah ini, penulis memiliki alasan mengapa penulis memilih variabel emosi dan mood sebagai bahan penelitian. Karena penulis ingin menguji apakah benar emosi dan mood berpengaruh terhadap kebiasaan makan individu. Karena biasanya ketika sedang tidak mood, maka akan malas untuk makan. Serta emosi memiliki peran penelitian dalam pandangan psikologis. Sarlito Wirawan Sarwono mengatakan emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afektif, baik secara tingkat yang lemah atau dangkal maupun pada tingkat yang luas atau mendalam. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kebiasaan makan seseorang pada kehidupan sehari-hari. Maka, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang kevalidan tersebut. Di 1.2 ada rumusan masalah. Di sini penulis memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu seberapa berpengaruh emosi dan mood kepada kebiasaan makan. Yang kedua, seberapa penting emosi dan mood kepada kebiasaan makan. Lalu yang ketiga atau yang terakhir, mengapa emosi dan mood menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan. Lalu di 1.3 ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis memiliki
Tujuan yang berfokus kepada fokus penelitian yaitu untuk mengetahui kenapa, mengapa, dan faktor apa saja yang mempengaruhi kebiasaan makan di kalangan mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2023 Universitas Islam Bandung. Dan untuk mengetahui seberapa berpengaruh emosi dan mood kepada kebiasaan makan, karena kadangkali ketika sedang emosi atau tidak mood, seseorang akan tidak mood untuk makan. Lalu di 1.4 ada manfaat penelitian. Terdapat 2 subbab, yaitu 1.4.1 bagi objek. Manfaatnya adalah diharapkan mengetahui lebih lanjut mengapa saat emosi dan berbagai macam emosi mempengaruhi kepada kebiasaan makan sehari-hari. Lalu di 1.4.2 ada manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat menjadi tahu bagaimana hubungan antara emosi dan mood mengontrol kebiasaan makannya dan menambah pengetahuan baru dari sudut pandang psikologisnya. Beralih ke bab berikutnya, yaitu bab 2 ada landasan teori. Di sini penulis memiliki beberapa poin yang mendefinisikan dari judul-judul karya tulis ilmiah penulis. Yang pertama ada di 2.1 yaitu definisi pengaruh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh didefinisikan sebagai daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang ataupun benda, yang mempengaruhi membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Lalu di 2.2 ada definisi emosi. Pengertian menurut Sandrock mengatakan bahwa emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya, yang mewakili kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialaminya. Lalu di 2.3 ada definisi mood. Mood atau suasana hati didefinisikan sebagai perasaan yang meresap dan berkelanjutan, yang bertahan secara internal dan yang berdampak pada hampir semua aspek perilaku seseorang di dunia eksternal. Menurut Thayer, suasana hati atau mood merupakan suatu hal yang dialami secara sadar oleh seseorang dan dapat dinilai berdasarkan perilaku maupun postur tubuh seseorang. Di 2.4 ada definisi kebiasaan makan. Kebiasaan makan adalah perilaku yang berhubungan dengan makanan, frekuensi makanan seseorang, pola makan makanan yang dimakan, distribusi makanan dalam keluarga, dan cara memilih makanan. Kebiasaan makan yang tidak sesuai dengan kaidah sehat, maka dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan. Lalu di 2.5 ada definisi mahasiswa. Maha artinya dan siswa artinya terpelajar. Jadi secara pengertian mahasiswa artinya terpelajar. Maksudnya bahwa seseorang mahasiswa tidak hanya mempelajari bidang yang ia pelajari, tapi juga mengaplikasikan serta mampu menginovasi dan berkreativitas tinggi di bidang tersebut. Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan. Mahasiswa adalah seorang agen pembawa perubahan. 2.6 adalah definisi psikologi. Menurut etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang maknanya berdarah panas, yang berarti hidup, jiwa, hantu, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Lalu 2.7 atau yang terakhir, definisi kajian Islam. Studi Islam atau kajian Islam secara harfiah atau bahasa dapat dinyatakan sebagai kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama keislaman, atau bisa dinyatakan sebagai usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Bab selanjutnya yaitu bab 3, analisis data dan pembahasan. Penulis membatasi responden penelitian yaitu 100 orang mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2023 di Universitas Islam Bandung. Alasan memilih responden tersebut karena mahasiswa baru cenderung mudah merasa emosi dan mengalami berbagai macam emosi dan mood dikarenakan pergantian dari siswa menjadi mahasiswa.
Dari kuesioner yang telah disebar, terdapat 106 responden yang telah penulis dapatkan. Jumlah tersebut sudah memenuhi kriteria minimal 100 responden dan mahasiswa baru Fakultas Psikologi Angkatan 2023 di Universitas Islam Bandung. Di 3.1 ada fenomena emosi dan mood kepada kebiasaan makan. Di sini penulis mengambil berita dari ngabres.com yang melansir bahwa emosi dan kebiasaan makan memiliki hubungan yang sangat erat. Emosi yang kuat seperti sedih, stres, kecemasan dapat mempengaruhi kebiasaan makan kita. Sebaliknya, kebiasaan makan yang buruk juga dapat mempengaruhi emosi kita. Misal, ketika kita mengonsumsi terlalu banyak olahan gula, kita akan lebih mudah lemas, lesu, dan murung. Jika kita mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, kita akan lebih mudah merasa bahagia, berenergi, dan sejahtera. Selanjutnya 3.2 yaitu analisis data. Di sini terdapat beberapa tabel yang menyatakan jawaban dari responden yang telah penulis terima. Yang pertama 3.2.1 ada tanggapan responden mengenai pertanyaan "Saya selalu dapat mengontrol emosi serta mood saya". Terdapat 67,9% menjawab setuju, 6,6% menjawab sangat setuju, dan 23,6% menjawab tidak setuju. Lalu 1,9% menjawab sangat tidak setuju dengan pertanyaan tersebut. Di tabel 3.2.2 terdapat tanggapan responden mengenai pertanyaan "Saya mengetahui berbagai jenis emosi". Terdapat 86,8% menjawab setuju, 9,4% menjawab sangat setuju, 3,8% menjawab tidak setuju, dan 0% menjawab sangat tidak setuju dengan pertanyaan tersebut. Tabel 3.2.3 tanggapan responden mengenai pertanyaan "Saya memiliki mood yang mudah berubah". Terdapat 67% menyatakan setuju, 16% menyatakan sangat setuju, dan 17% menyatakan tidak setuju. Lalu 0% mengatakan sangat tidak setuju dengan pertanyaan tersebut. Di tabel 3.2.4 terdapat tanggapan responden mengenai pertanyaan "Saya memiliki mood yang tidak mudah berubah", atau kebalikannya dari 3.2.3. Terdapat 43,4% menjawab setuju, 1,9% menjawab sangat setuju, 43,4% menjawab tidak setuju, dan 4,7% menjawab sangat tidak setuju akan hal tersebut. Tabel 3.2.5 terdapat tanggapan responden mengenai pertanyaan "Emosi dan mood berpengaruh kepada kebiasaan makan saya". Itu merupakan salah satu pertanyaan penting yang ada di kuesioner ini. Dengan jawaban 82,1% atau 87 responden menjawab setuju, 11,3% atau 12 responden menjawab sangat setuju, dan 5,7% menjawab tidak setuju. Selanjutnya 0,9% atau hanya satu orang yang menyatakan sangat tidak setuju untuk pertanyaan tersebut. Di tabel 3.2.6 tanggapan responden mengenai "Saya merasa malas makan ketika mood tidak bagus". Terdapat jawaban 71,7% menyatakan setuju, 15,1% menyatakan sangat setuju, 11,3% menyatakan tidak setuju, dan 1,9% atau 2 orang menjawab sangat tidak setuju pada pertanyaan "Saya merasa malas makan ketika mood tidak bagus". Tabel 3.2.7 terdapat tanggapan responden mengenai pertanyaan "Mood yang baik akan meningkatkan kebiasaan makan saya". Terdapat 75,5% menyatakan setuju, 13,2% menyatakan sangat setuju, 11,3% menyatakan tidak setuju, dan 0% menyatakan sangat tidak setuju dengan pertanyaan tersebut. Di tabel 3.2.8 ada tanggapan responden mengenai pertanyaan "Sejauh mana Anda setuju bahwa mood Anda dapat mempengaruhi pemilihan jenis makan yang akan Anda konsumsi?". Jawabannya
77,4% menyatakan setuju, 12,3% menyatakan sangat setuju, 9,4% menyatakan tidak setuju, dan 0,9% atau 1 orang menyatakan sangat tidak setuju dengan pertanyaan tersebut. Tabel 3.2.9 menyatakan tanggapan responden mengenai pertanyaan. Seberapa setuju Anda bahwa emosi negatif seperti stres atau sedih mempengaruhi pola makan Anda? Terdapat jawaban 70,8% menyatakan setuju, 17% menyatakan sangat setuju, 12,3% menyatakan tidak setuju, dan 0% menyatakan sangat tidak setuju pada pertanyaan tersebut. Lalu di tabel 3.2.10 terdapat tanggapan responden mengenai pertanyaan, ketika sedang merasa bahagia, saya cenderung makan banyak. Jawabannya adalah 67,9% menjawab setuju, 8,5% atau 9 orang menjawab sangat setuju, 22,6% menjawab tidak setuju, dan 0,9% atau 1 orang menjawab sangat tidak setuju pada pertanyaan tersebut. Tabel 3.2.11 terdapat tanggapan responden mengenai pertanyaan memakan makanan coklat atau makanan manis akan membantu menaikkan mood. Di sini terdapat jawaban 77,4% atau 82 orang menjawab setuju, 18,9% atau 20 orang menjawab sangat setuju, 3,8% menjawab sangat tidak setuju, lalu 0% menyatakan sangat tidak setuju untuk pertanyaan tersebut. Lalu di tabel 3.2.12, tanggapan responden mengenai pertanyaan, emosi yang positif dan mood yang baik dapat mendukung kebiasaan makanan sehat. Terdapat jawaban sebanyak 81,1% atau 86 responden menjawab setuju, 10,4% atau 11 orang menjawab sangat setuju, 7,5% atau 8 orang menyatakan tidak setuju, dan 0,9% atau 1 orang menyatakan sangat tidak setuju kepada pertanyaan tersebut. Tabel 3.2.13, tanggapan responden mengenai pertanyaan, saat sedang sedih saya mengkonsumsi makanan ringan di luar jam makan saya atau menyemil. Terdapat jawaban 70,8% menyatakan setuju, 9,4% atau 10 orang menyatakan sangat setuju, 18,9% menyatakan tidak setuju, dan 0,9% atau 1 orang menyatakan sangat tidak setuju kepada pertanyaan tersebut. Lalu di tabel 3.2.14 terdapat tanggapan responden mengenai pertanyaan, ketika sedang stres atau pusing, makanan pedas dapat meredakan rasa stres atau pusing tersebut. Terdapat jawaban 62,3% atau 66 orang menjawab setuju, 13,2% atau 14 orang menjawab sangat setuju, 21,7% atau 23 orang menjawab tidak setuju, dan 2,8% atau 3 orang menyatakan sangat tidak setuju akan hal tersebut. Lalu selanjutnya ada 3.3, yaitu hasil penelitian. Emosi dan kebiasaan makan memiliki hubungan yang sangat erat. Emosi mempengaruhi kebiasaan makan. Ketika sedang stres, bahagia, dan sedih, maka akan cenderung makan banyak. Itu dijawab sebanyak 67,9% menyatakan setuju akan hal tersebut. Seperti pengertian menurut Santrock, emosi adalah perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam interaksi yang dianggap penting olehnya dan mewakili kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialaminya. 3.4 ada kajian Islam. Di bab 2 sudah dibahas definisinya. Di sini saya akan kaitkan dengan ayat-ayatnya.
Agama Islam sangat menganjurkan penganutnya untuk mengelola emosi dan mengendalikan emosi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan sulit sekalipun, karena emosi yang terkelola atau terkendali akan banyak membawa dampak positif bagi individu itu sendiri dibandingkan dengan emosi yang tidak terkelola atau tidak terkendali akan bisa membawa dampak negatif baik bagi orang lain maupun bagi diri individu itu sendiri. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Ali Imran 134 yang artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang membuat kebaikan. Lalu ada juga terdapat ketentuan makan dan minum yang cukup, dijelaskan dalam Al-Quran Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Menuju bab terakhir, yaitu bab 4, ada simpulan dan saran. 4.1 ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan, yaitu penulis menarik kesimpulan bahwa hampir setengah dari responden mengetahui berbagai macam jenis emosi serta mood, juga menyetujui bahwa kebiasaan makan memang bisa dipengaruhi oleh emosi dan mood. Terbukti dari subbab 3.2.5 yang menyatakan setuju sebanyak 82,1% dan 11,3% menyatakan sangat setuju. Dari beberapa jawaban yang telah diperoleh melalui soal terbuka, maka memang benar bahwasanya beberapa macam emosi seperti stres, sedih, bahagia, marah, dan takut memang menjadi pemicu respon psikologis seseorang yang akan mempengaruhi kebiasaan makan, seperti apa, kapan, bagaimana, dengan siapa mereka akan makan. Serta mood atau suasana hati juga bisa mempengaruhi, sama dengan emosi mempengaruhi kebiasaan makan. Suasana hati seperti sedang sedih atau sedang tidak bagus akan mengurangi jumlah porsi makan dan rasa ingin makan yang berkurang. Tetapi jika mood sedang bagus dan bahagia, rasa ingin makan menjadi meningkat, bahkan melebihi kapasitas biasanya. Tidak dapat dipungkiri jika ada beberapa responden yang juga tidak menyetujui dengan kesimpulan yang penulis buat, karena seperti yang telah penulis sampaikan bahwa pasti setiap orang memiliki kebiasaan makan sendiri-sendiri dan memiliki caranya masing-masing. 4.2 yaitu saran. Saran dari penulis untuk penelitian ini adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa baru yang sedang menjalani masa transisi, pastinya mengalami berbagai macam emosi dan mood yang berubah-ubah. Maka dari itu, penulis berharap kebiasaan makan yang dipengaruhi oleh emosi dan mood harus bisa dikontrol agar tidak menjadi masalah untuk kedepannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Saya terbuka dengan kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.